أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat-sahabat majulah ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Seperti yang kemarin kita bicarakan bahwa kita akan membahas tentang masalah niat sholat, yang mana masalah niat sholat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, dengan mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbil kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Di kalangan nahdiyin, di kalangan ahli sunnah, mengucapkan hal tersebut dihukumi sunnah karena mengikuti mazhab dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Namun menurut orang-orang Wahabi Salafi, mengucapkan hal tersebut dikatakan bid'ah, dikatakan menyesat, dikatakan penyesatan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang kita bahas kemarin, ada salah satu ulama Wahabi dari Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau salah satu murid dari Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang terpengaruh oleh ajaran Ibnu Taimiyah serta Muhammad bin Abdul Wahab, pencetus aliran Wahabi. Dia menulis sebuah syarah kitab Arba'in Nawawi. Kemudian dia menjelaskan kalau mengucapkan niat atau talafut niat itu hukumnya adalah bid'ah. Dan perlu diketahui Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ini adalah tokoh Wahabi yang juga mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, juga karangan dari Imam Nawawi. Dan terjemah dari kitab tersebut, baik kitab Arba'in Nawawi ataupun kitab Riyadhus Shalihin, juga telah beredar di Indonesia, sehingga terkadang orang membaca terjemah kitab tersebut akhirnya bingung. Kitab asalnya adalah kitab Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, karena Imam Nawawi adalah Ashabus Syafi'i, salah satu ulama besar mazhab Syafi'iyah, tapi kemudian yang menjelaskan ini ulama Wahabi, jadinya akan menjadi kerancuan ketika dibaca. Kembali lagi pada konteks niat, ya. Pada konteks niat dalam mazhab Syafi'i, bahwa talafut biniat itu adalah sunnah. Niatnya sendiri itu adalah di dalam hati, tentu. Niat sholat itu di dalam hati. Talafut itu belum masuk prosesi sholat. Jadi jangan disalahpahami kalau orang-orang aswaja itu niatnya dengan talafut. Salah sekali Anda. Salah dengan kesalahan yang fatal. Karena orang aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, niatnya di dalam hati. Saya sekarang membawa dua referensi kitab Asy-Syafi'iyah yang menjelaskan hal tersebut. Pertama, saya membawa Bujairahmi Al-Khatib. Ini adalah hasiah, ya. Hasiah dari syarah Iqna. Iqna tersebut mensyarahi kitab Matan Abi Suja atau Matan Takrib yang kita kenal di dalam pondok pesantren. Jadi seperti ini saya bacakan di dalam Iqna. Bismillahirrahmanirrahim. Wan niyatu bil qalbi bil ijma'i li'annaha al-qasdu. Sesungguhnya niat itu berada di dalam hati secara ijma'. Karena niat itu adalah qasdu, sebuah tujuan atau keinginan, sebuah maksud. Maksud itu ada di dalam hati. Fala yakfi anutku ma'a ghaflatil qalbi bil ijma'. Maka tidaklah cukup, tidaklah sah mengucapkan niat tetapi hatinya itu lupa atau lalai. Ini juga secara ijma' tidak cukup. Orang mengucapkan niat, ya, usolli fardhul asri arba'a rakaat mustaqbil qiblat, tapi hatinya tidak ingat. Hatinya tidak mempunyai qasdu untuk niat sholat, maka juga tidak cukup, tidak sah. Bil ijma', menurut kesepakatan semua ulama. Wa fi sa'iril abwabi kadzalik, juga seperti hal itu berlaku juga dalam semua bab-bab ibadah. Wala yadhuru anutku bi khila wala yadhuru anutku bi khilafi ma fil qalbi ka an qasata asbaha wa sabaqa lisanuhu ila dhuhri. Karena tempatnya adalah di dalam hati, yang terhitung itu adalah hatinya, ucapan dalam hati, maka tidak berbahaya ketika pengucapannya itu berbeda dengan hatinya. Seperti orang yang
menyengaja sholat subuh, kemudian lidahnya tergelincir, keperojot lah, mengucapkan zuhur. Jadi pada waktu sholat subuh, dia di dalam hatinya mengucapkan sholat subuh, tapi talafutnya itu dia mengucapkan zuhur, itu tidak berbahaya. Karena yang dihitung adalah yang di dalam hatinya. Jadi waktu subuh, dia niat sholat subuh, tapi pengucapannya dia menggunakan zuhur. Ini sabku lisan ya, sabku lisan. Kalau sabku lisan, ya, nggak apa-apa. Wa yundabu annutku bil manwi kubaila takbiri yusa'idal lisanu al-qalba. Nah ini, saya ulangi. Wa yundabu disunahkan. Annutku bil manwi mengucapkan dengan sesuatu yang dia niati. Kubaila takbir sebelum sejenak ya, sejenak sebelum takbir, takbiratul ihram. Liyusa'ida al-qalbu, liyusa'ida lisanu al-qalba. Untuk membantu hatinya. Jadi menyinkronkan hati itu dibantu dengan pengucapan lisan. Wali annahu ab'ada anil waswasi, dan juga karena hal tersebut bisa menjauhkan orang yang sholat dari waswas, dari pengeridu setan, dari ragu-ragu, sehingga sholatnya akan menjadi lebih pas dan lebih khusyuk. Seperti itu. Saya ulangi lagi. Wa yundabu annutku bil manwi kubaila takbiri liusa'idal lisanu al-qalba wali annahu ab'ada anil waswasi. Ini dalam kitab Iqna ya. Yang saya bawa ini tapi Hasyiah Bujairami al-Khatib. Lalu saya juga bawa ya, Hasyiah ya Anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah, dan disunahkan nutpun mengucapkan bimanwiin dengan sesuatu yang ia niati. Qabla takbiri, sebelum membaca takbir. Liyusa'idal lisanu al-qalba. Ya, redaksinya hampir sama. Untuk membantu hati. Jadi lisan itu dengan mengucapkan nawaitu atau usolli, membantu hatinya supaya pas di dalam niat. Wa khurujan, dan juga disunahkan untuk mengucapkan itu untuk keluar min khilafi man aujabau, dari ulama yang mewajibkan mengucapkannya. Seperti itu. Jadi dalam dua kitab ini, kitab mazhab Syafi'iyah, sepakat bahwa mengucapkan niat atau talafut bin niat itu sunnah dilakukan sebelum masuk dalam sholat, sebelum takbiratul ihram. Maka bahasanya kubaila takbirah, kubaila takbir, ada yang qabla takbir, sebelum takbir, itu sunnah. Hal ini juga karena ada sebuah hadis dari Rasulullah, riwayat dari Anas radhiyallahu an, sahabat Anas berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, labbaika umratan wa hajjan. Jadi sahabat Anas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, labbaika umratan wa hajjan. Labbaik, aku menyengaja umroh dan haji. Hal ini dijadikan dasar oleh kaum Nahdlin dan juga para ulama Syafi'iyah untuk mensunahkan bacaan niat atau talafut bin niat. Kalau ada ulama lain yang tidak setuju, silahkan, tapi jangan sampai kemudian menyalahkan, membid'ahkan. Ini kan tidak fair ya. Kita itu yang diikuti adalah ulama, yang diikuti kita itu ulama. Jadi jangan semaunya sendiri untuk menyalahkan, membid'ahkan. Wahabi Salafi sudah terkenal gitu. Pemecah belah umat. Semua yang tidak sesuai dengan ajarannya dikatakan bid'ah, disyirikkan, dikafirkan, naudzubillah min dzalik. Sekian ya. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.